Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam program doa dan puasa. Saya berharap kita semua tetap berada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan setiap hari, di dalam kita menghadapi berbagai macam peperangan rohani, ujian-ujian iman kita setiap hari. Diharapkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Pada kesempatan ini di dalam program doa dan puasa, saya ingin berbagi firman Tuhan kepada kita semua, tentunya untuk menguatkan setiap rohani kita. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kesempatan ini. Kembali Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam program doa dan puasa ini. Biarlah apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi kami boleh tertanam di hati dan pikiran kami, boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun jemaat Tuhan yang mendengarkannya, kami sama-sama diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam menghadapi peperangan, sebagai seorang prajurit yang sudah siap untuk bertempur dan berperang, tentunya dia sudah melewati tahapan-tahapan, baik latihan perang, latihan fisik, latihan strategis, kemudian juga belajar tentang strategi-strategi bagaimana cara bisa berperang dengan baik dan bisa memenangkan peperangan itu, mengalahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang ada. Itu sudah menjadi prosedur umum di dalam berperang. Nah, ada satu kisah di dalam Alkitab yang diceritakan di dalam Alkitab, di mana satu orang ini yang tadinya dia tidak memiliki latar belakang latihan perang. Dia belum pernah mengalami atau menghadapi yang namanya peperangan manusia tentunya ya. Tetapi pada satu kesempatan dia ini diberikan katakanlah kesempatan oleh Tuhan untuk berada di medan perang dan mengalahkan seorang panglima perang yang tak terkalahkan pada waktu itu. Di dalam program pesan singkat pada edisi waktu yang lalu, saya sempat menjelaskan atau menyampaikan tentang kesombongan. Dan itu diangkat dari temanya Goliat. Ketika seorang Goliat yang merasa diri dia tidak bisa dikalahkan lagi oleh siapapun, dia menjadi sombong dan pada akhirnya dia dikalahkan oleh yang dipakai Tuhan yang bernama Daud. Dan pada kesempatan ini Daud inilah yang akan kita sama-sama pelajari. Dia mengalahkan seorang yang bernama Goliat. Goliat itu seorang yang hebat, seorang yang perkasa, seorang yang tangguh, yang sanggup melawan setiap musuh-musuh dia. Tetapi di tangan seorang Daud, Goliat ini tidak berkutik. Dia kalah di tangan Daud. Sebelumnya kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud ini memiliki keberanian yang begitu luar biasa menghadapi Goliat. Daud memiliki satu keyakinan atau tekad keberanian yang begitu besar, dia mau melawan Goliat waktu itu.
Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang mendasari Daud ini bisa memiliki keberanian yang begitu luar biasa? Kenapa Daud begitu yakin, begitu berani menghadapi Goliat? Yang pertama di sini adalah catatannya, Daud itu memiliki atau punya iman yang begitu besar kepada Tuhan. Daud punya iman yang besar kepada Tuhan. Iman inilah yang membuat Daud yakin bahwa ketika dia menghadapi Goliat, dia sanggup menghadapi, dia sanggup melawan, bahkan dia sanggup mengalahkan Goliat. Walaupun di dalam pasal 17 ayat yang ke-33, Raja Saul pada waktu itu meragukan Daud. Ayat yang ke-33 dikatakan begini, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Saul itu meragukan Daud, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat. Kamu hari ini masih muda, tidak punya pengalaman, belum pernah Saul melihat Daud itu berperang, minimal berperang satu kalilah. Walaupun tidak membunuh, tapi ada di medan perang. Saul tidak pernah melihat Daud. Itu yang mendasari Saul ragu bahwa Daud tidak mungkin bisa mengalahkan Goliat. Ditambah lagi Goliat waktu itu sudah menjadi seorang prajurit atau panglima perang yang ditakuti. Karena pengalaman Goliat dari muda, dia sudah berada di medan perang. Jam terbang perangnya Goliat itu sudah begitu banyak. Kemenangan-kemenangan yang diraih Goliat itu sudah begitu banyak. Itu yang membuat Saul ragu terhadap Daud pada waktu itu. Tetapi kita melihat kembali kepada pokok pembahasan tadi. Apa yang mendasari Daud berani melawan Goliat? Iman yang mendasari Daud berani melawan Goliat. Kita lihat jawaban Daud terhadap Saul. Ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kalau kita lihat apa yang menjadi jawaban Daud terhadap Saul, memang kelihatannya tidak cocok begitu ya. Walaupun Daud mengatakan saya sudah mengalahkan singa dan beruang yang biasa mengganggu kawanan domba dan kambing yang digembalakan oleh Daud. Daud menghajar binatang-binatang buas itu. Daud mengalahkan binatang-binatang buas itu. Tetapi mungkin di dalam analogi atau dalam berpikirnya Saul, yaitu binatang. Ini beda, ini Goliat yang sudah punya pengalaman perang yang begitu luar biasa. Tetapi Daud terus meyakinkan Saul bahwa dia mampu mengalahkan beruang dan singa itu oleh karena Tuhan yang membuat dia menang. Dan demikian juga ketika menghadapi Goliat orang Filistin itu, Tuhan yang sama akan membuat Daud mengalami kemenangan yang sama seperti ketika Daud mengalahkan binatang buas itu, maka demikian juga Daud yakin dia mampu mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Lalu Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan kita lihat di dalam peperangan Daud menghadapi Goliat, Daud benar-benar mengalahkan Goliat. Jadi yang pertama yang dimiliki oleh Daud adalah iman.
keyakinan Daud terhadap Allah, terhadap Tuhan yang dia sembah. Kenapa Daud begitu beriman kepada Tuhan, begitu meyakini Allah yang telah melepaskan dia dari berbagai macam hal, terutama ketika menghadapi binatang-binatang buas itu. Ini bicara tentang hubungan. Ada hubungan yang erat antara Daud dengan Allah. Antara Daud dengan Tuhan yang dia sembah ada hubungan yang erat. Hanya dengan hubungan yang erat itu Daud punya keyakinan, Daud punya iman bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar yang sanggup melepaskan dia dari segala macam perkara. Yang mengancam, yang mau hendak mencelakakan dia. Itu, hubungan itu yang menjadi dasar utama. Sehingga Daud beriman kepada Tuhan. Ini luar biasa, pengalaman yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Kemudian yang kedua kita lihat, apa yang membuat Daud begitu yakin dan beriman? Daud memiliki pengalaman. Pengalaman ketika Allah melepaskan Daud dari beruang dan singa itu. Dari binatang-binatang buas itu. Daud punya pengalaman ketika Allah melepaskan dan menolong Daud dari masalah yang besar itu. Pengalaman inilah yang membuat Daud tetap meyakini tentang Tuhan. Meyakini bahwa Allah sanggup melepaskan Daud. Demikian ketika dia menghadapi Goliat yang besar itu, Goliat yang katanya tak terkalahkan, yang katanya perkasa, di tangan Daud Goliat tumbang. Karena Daud punya pengalaman sehingga Daud tetap beriman kepada Tuhan. Pengalaman-pengalaman kita ketika kita menghadapi begitu banyak kesulitan, Tuhan menolong kita, Tuhan melepaskan kita dari kesulitan, Tuhan menuntun langkah kaki kita, Tuhan memegang tangan kita sehingga kita berjalan kepada kemenangan. Pengalaman-pengalaman itu harusnya membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan itu akan tetap menyertai setiap kehidupan kita. Yang paling penting di sini adalah apa? Tetap memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Kalau hubungan kita rusak, hubungan kita terganggu dengan Tuhan, maka saya percaya itu mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Mempengaruhi keyakinan kita kepada Tuhan. Dan itu berbahaya. Hubungan yang rusak, kemudian mempengaruhi iman kita. Kalau itu dibiarkan berlama-lama, terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, akan membuat satu kesimpulan dalam kehidupan kita, bahwa memang Allah itu tidak adil. Dan bisa membuat kita menjadi orang yang mungkin tidak percaya Tuhan. Karena itu tetap beriman. Milikilah pengalaman-pengalaman iman, pengalaman mujizat dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita akan berani menghadapi segala situasi yang terus mengancam kehidupan kita. Optimis. Terus pikiran kita positif ke depan. Percayalah bahwa Tuhan yang sama ketika Tuhan melepaskan Daud dari tangan Goliat atau berperang melawan Goliat, Tuhan juga yang melepaskan Daud dari binatang-binatang buas itu. Tuhan itu yang sama yang akan menyertai dan menolong setiap kehidupan kita. Dan kita tetap berani menghadapi hari esok. Karena hari esok penuh dengan harapan berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya melalui renungan singkat pada kesempatan ini dalam program doa dan puasa, kita tetap optimis, tetap berani menghadapi hari esok. Karena percayalah Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.